Malam itu, detak jantungku terdengar lebih keras dari suara jangkrik di luar jendela. Di kamar yang harum aromanya seperti perpaduan melati dan kayu cendana, aku duduk di tepi ranjang dengan jemari yang saling bertaut erat. Napas duniaku seolah berhenti saat pintu perlahan terbuka. Sosok wanita yang selama ini aku kenal sebagai sahabat karib ibuku, wanita yang usianya terpaut hampir 3 dekade denganku, melangkah masuk dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu. "Bayu," panggilnya lembut. Suaranya yang tenang sedikit bergetar, mencerminkan kegugupan yang sama dengan yang kurasakan. Aku mendongak, menatap matanya yang teduh, menyadari bahwa malam ini bukan sekadar tentang janji di atas kertas, melainkan tentang penyatuan dua jiwa yang selama ini dianggap mustahil oleh dunia. Saat ia duduk di sampingku, aroma tubuhnya yang menenangkan menyapu kegelisahanku, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan desiran hangat yang memenuhi dada, sebuah perasaan yang membuktikan bahwa cinta tidak mengenal angka, hanya ketulusan yang murni. Semua ini bermula dari sebuah keputusan yang membuat seluruh keluarga dan tetangga gempar. Namaku Bayu, dan di usiaku yang baru menginjak 25 tahun, aku mengambil langkah yang dianggap gila oleh banyak orang. Aku memutuskan untuk menikahi Bu Ratna. Dia adalah wanita berusia 52 tahun, seorang janda yang sudah bertahun-tahun hidup sendiri setelah suaminya tiada. Bukan hanya itu, dia adalah sahabat terbaik ibuku sejak mereka masih muda. Bayangkan bagaimana reaksi dunia saat berita ini tersebar. Teman-temanku menertawakanku, menyebutku sedang mencari jalan pintas untuk kaya, sementara kerabat jauh mencemooh di belakang punggungku dengan kata-kata yang menyakitkan. Mereka bilang aku sudah kehilangan akal sehat karena memilih wanita yang pantas menjadi ibuku daripada gadis-gadis muda di luar sana. Namun, mereka tidak tahu apa yang ada di balik dinding-dinding rumah kami. Mereka tidak tahu bagaimana Ratna adalah satu-satunya orang yang memahamiku ketika aku jatuh dalam kegagalan karir, atau bagaimana kebaikannya yang tulus telah menyembuhkan luka-luka di hatiku yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Ibuku sendiri awalnya ragu, namun melihat caraku menatap Ratna dan bagaimana Ratna memperlakukanku dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, ibu akhirnya memberikan restunya yang paling tulus. Bagi ibu, kebahagiaan anak dan sahabatnya adalah segalanya. Hari pernikahan kami berlangsung dengan sangat sederhana. Tidak ada pesta mewah, hanya dihadiri oleh keluarga inti dan beberapa teman dekat yang benar-benar mendukung kami. Meski begitu, bisikan-bisikan miring tetap sampai ke telingaku. Aku melihat tatapan sinis dari orang-orang yang melintas di depan rumah kami. Tapi setiap kali aku merasa goyah, Ratna akan menggenggam tanganku dengan lembut dan berbisik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kekuatannya itulah yang membuatku tetap tegak berdiri. Setelah acara selesai, tibalah malam yang membuatku sangat gugup. Malam pertama kami sebagai suami istri. Aku masuk ke kamar terlebih dahulu, mencoba menenangkan diri. Sejujurnya, ada rasa canggung yang luar biasa. Bagaimanapun juga, selama ini aku memanggilnya Tante atau Bu Ratna. Sekarang, dia adalah istriku. Ketika dia masuk ke kamar, suasana seketika berubah menjadi sangat tenang namun penuh ketegangan yang manis. Dia mengenakan gaun tidur panjang berwarna putih tulang yang sangat sopan namun memancarkan aura kecantikan yang matang. Aku berdiri menyambutnya, dan kami hanya diam selama beberapa saat, saling menatap dalam remang cahaya lampu tidur. Ratna berjalan mendekat. Dia menyentuh pipiku dengan telapak tangannya yang halus. "Terima kasih sudah memilihku, Bayu," ucapnya dengan nada yang sangat emosional. Pada saat itu, segala keraguan dan ketakutan yang kupikirkan sebelumnya lenyap begitu saja. Yang ada hanyalah rasa sayang yang membuncah. Kami duduk di tepi ranjang, berbicara dari hati ke hati, menumpahkan segala harapan dan doa untuk masa depan kami. Perasaan gugup itu perlahan berubah menjadi kehangatan. Di tengah kesunyian malam, kami menyadari bahwa ini adalah awal dari babak baru.
Dengan penuh kelembutan dan rasa hormat yang mendalam satu sama lain, kami akhirnya melewati malam itu dengan penuh cinta. Segalanya terasa sangat natural, seolah semesta memang sudah merencanakan pertemuan jiwa ini sejak lama. Tidak ada keterpaksaan, hanya ada komitmen untuk saling menjaga. Kelembutan sikapnya dan bagaimana dia memperlakukanku sebagai seorang pria dewasa benar-benar mengubah persepsiku tentang hubungan. Keesokan harinya, kehidupan rumah tangga kami dimulai. Aku bersiap menghadapi dunia dengan kepala tegak. Meskipun aku tahu cemoohan itu belum hilang, Ratna tetap menjadi sosok yang rajin dan perhatian. Dia menyiapkan sarapan dengan penuh cinta, dan rumah selalu terasa hangat karena kehadirannya. Namun, ada satu hal yang selalu membuatku penasaran. Ratna memiliki sebuah lemari tua di sudut kamar kerjanya yang selalu ia kunci rapat. Dia tidak pernah melarangku masuk ke ruangan itu, tapi dia hanya berkata bahwa akan ada saatnya aku mengetahui apa yang ada di dalamnya. Bulan demi bulan berlalu, sindiran tetangga semakin tajam. Terutama saat mereka melihat aku masih bekerja keras sebagai penulis lepas dengan penghasilan yang tidak seberapa. Mereka sering mengejekku, mengatakan bahwa menikahi janda tua ternyata tidak membuatku kaya mendadak seperti yang mereka tuduhkan. Aku hanya diam dan tersenyum. Bagiku, kedamaian yang aku dapatkan di rumah sudah lebih dari cukup. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota, Ratna memanggilku ke kamar kerjanya. Dia terlihat sangat serius namun ada binar kebahagiaan di matanya. Dia memegang sebuah kunci kecil dan membawaku ke depan lemari tua itu. "Bayu, kamu sudah membuktikan bahwa kamu mencintaiku tanpa syarat. Kamu bertahan di sisiku saat semua orang mencemooh kita. Sekarang, aku ingin membagikan sesuatu yang selama ini aku simpan untuk orang yang tepat," katanya lembut. Saat pintu lemari itu terbuka, aku tertegun. Isinya bukan tumpukan uang atau perhiasan mewah, melainkan deretan map-map tua, jurnal, dan ratusan sertifikat tanah serta bukti kepemilikan aset yang sudah lama tidak terurus. Ratna menjelaskan bahwa sebelum suaminya meninggal belasan tahun lalu, mereka adalah pengusaha sukses di bidang perkebunan yang sangat tertutup. Setelah suaminya tiada, Ratna memilih untuk menarik diri dari dunia bisnis, karena merasa lelah dan tidak memiliki siapapun yang bisa dipercaya untuk mengelolanya. Dia memilih hidup sederhana sebagai janda biasa di lingkungan ini, agar bisa menemukan ketulusan dari orang-orang di sekitarnya. Aset-aset ini sudah lama aku biarkan tertidur. Aku tidak membutuhkannya untuk diriku sendiri. Tapi aku ingin kamu, suamiku, menggunakan ini untuk membangun impian-impianmu. Aku percaya pada kemampuanmu dan kejujuranmu. Lanjutnya. Ternyata, selama ini Ratna adalah seorang wanita yang sangat mapan. Namun dia menyimpan rahasia besar itu untuk memastikan bahwa pria yang menikahinya benar-benar mencintainya, bukan hartanya. Aku benar-benar tidak menyangka. Rahasia yang ia simpan bukan hanya soal materi, tapi soal ujian kesetiaan yang tanpa sadar telah aku lalui. Sejak saat itu, hidup kami berubah drastis secara finansial, namun sikap kami tetap sama. Aku mulai mengelola bisnis-bisnis tersebut dengan bimbingan Ratna. Kami memperbaiki fasilitas umum di desa kami, membangun sekolah, dan membantu banyak orang tanpa menonjolkan diri. Orang-orang yang dulu mencemooh mulai terdiam saat melihat perubahan besar di lingkungan kami yang diprakarsai oleh keluarga kami. Mereka yang dulu menghina kini berbalik ingin berteman. Namun, kami tetap rendah hati. Aku menyadari bahwa rahasia terbesar Ratna bukan hanya aset-aset berharga itu, melainkan kebijaksanaannya dalam melihat hati manusia. Dia mengajariku bahwa cinta sejati adalah tentang memberikan ketenangan, bukan hanya sekadar rupa atau usia. Kini, setiap kali aku melihat Ratna yang sedang menyiram bunga di halaman, aku selalu teringat pada malam pertama kami. Malam di mana detak jantungku begitu kencang dan kekhawatiran melanda. Ternyata,
Keputusan untuk mengikuti kata hati telah membawaku pada sebuah keajaiban yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Usia 52 tahun baginya hanyalah angka, karena semangat dan cintanya jauh lebih muda dari siapapun yang aku kenal. Kami hidup bahagia tanpa perlu membuktikan apa-apa kepada dunia. Setiap hari adalah pembelajaran baru bagiku tentang bagaimana menjadi pria yang lebih baik. Ratna adalah pelabuhan terakhirku, dan aku bersyukur telah mengabaikan suara-suara bising di luar sana demi mendapatkan permata yang sesungguhnya. Cinta kami adalah bukti bahwa kebahagiaan tidak bisa didikte oleh standar masyarakat, melainkan dibangun di atas kejujuran dan keberanian untuk menjadi berbeda. Aku menikahi janda sahabat ibuku yang berusia 52 tahun. Awalnya aku dianggap sebagai pria malang yang salah jalan. Tapi kini, aku adalah pria paling beruntung di dunia karena memiliki wanita yang memiliki hati seluas samudera dan rahasia yang telah mengubah hidupku selamanya. Tidak hanya dalam hal kesejahteraan, tapi dalam hal kedewasaan jiwa dan makna cinta yang sesungguhnya.